Selamat pagi teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang perencanaan usaha produk teknologi transportasi dalam logistik bagian yang kedua. Sebelum kita lanjut ke materi kita, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, bunyikan tombol notifikasi dan kasih like. Terima kasih teman-teman. Baik, agar tidak berlama-lama, transportasi barang jarak dekat merupakan kegiatan sehari-hari yang kita alami dan terjadi di sekitar kita. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya transportasi jarak dekat bisa kita lakukan dengan berjalan kaki atau menaiki sepeda ataupun naik becak dan lain sebagainya. Nah, karena jarak yang dekat ini seringkali permasalahan yang dialami pada kegiatan transportasi tersebut luput dari perhatian kita. Permasalahan transportasi jarak dekat ini sebenarnya dapat kita temukan jika kita berpikir kritis dan teliti. Permasalahan itu bisa dipecahkan dengan kreativitas dan berpikir inovatif. Nah, bagaimana dengan transportasi jarak sedang dan jauh? Nah, kegiatan transportasi barang jarak sedang dan jarak jauh pada umumnya berkaitan dengan kegiatan yang disebut dengan logistik. Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang logistik dan hubungannya dengan transportasi. Apakah itu logistik? Logistik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan baik barang atau jasa, energi ataupun sumber daya yang lain dari tempat awal menuju tempat tujuan. Ya, dari artinya ini yang terakhir ini mirip dengan arti dari transportasi. Ya, masih ingat ya, memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka logistik dengan transportasi ini sungguh suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, mari kita lihat apakah tujuan dari logistik. Tujuan logistik sendiri adalah mendapatkan barang yang tepat dengan waktu yang tepat, jumlah yang sesuai, dan kondisi yang tepat, serta biaya yang terjangkau, tetapi tetap memberikan profit atau keuntungan bagi penyedia jasa logistik. Oke, sekali lagi saya tekankan teman-teman, tujuan dari logistik adalah mendapatkan barang yang tepat pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat dan kondisi yang sesuai serta biaya yang terjangkau, namun tetap memberikan profit atau keuntungan bagi penyedia jasa logistik. Demikian tujuan dari logistik. Nah, apa saja kegiatan dari logistik? Kegiatan dari logistik itu adalah tidak lepas dari transportasi dan penyimpanan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, logistik tidak akan pernah lepas dari transportasi. Nah, penyimpanan dan transportasi barang harus mempertimbangkan faktor keamanan dan efisiensi ruang. Inilah kegiatan dari logistik. Nah, apa saja aktivitas yang terjadi dalam logistik? Itu ada 6. Yang pertama ada fasilitas, kemudian tetap kembali ke transportasi, kemudian ada inventaris. Inventaris berarti penyediaan barang atau penyimpanan, kemudian terjadinya komunikasi antara penyedia jasa logistik dengan konsumen, lalu kemudian ada penanganan terkait dengan proses pengiriman barang dan penyimpanan barang di gudang. Nah, kita lihat gambar di sebelah kanan. Di sini kita lihat
adalah aktivitas dari logistik, dimulai dari di sini ada fasilitas yang disediakan. Kita bisa, untuk sekarang semua sudah zaman teknologi, kita bisa memesan layanan logistik melalui handphone, dan pembayarannya juga sudah bisa melakukan debit atau credit card, bahkan sekarang sudah disediakan COD. Nah, kemudian ada terjalin komunikasi antara penyedia jasa logistik dengan konsumen yang memesan barang. Nah, kemudian di sini ada transportasi untuk penanganan pengiriman barang. Nah, kita bisa melihat ya teman-teman, rute perjalanannya dari tempat penyimpanan sampai ke konsumen. Dari penyimpanan terjadi pemesanan, pembayaran, komunikasi antara penyedia jasa logistik dengan konsumen, kemudian ada transportasi berlangsung itu dan penanganan, dan sampailah kepada konsumen. Kita lihat ya, penanganannya bagus, maka konsumen pun akan bergembira menerima barang yang dia pesan melalui logistik. Nah teman-teman, mari kita lihat bagaimana contoh kegiatan logistik dalam berwirausaha. Contoh, kita akan membuat sebuah usaha minuman kotak. Di sini saya membuat contoh membuat minuman kotak, membuat jus yang dibuat dalam minuman kotak. Kita misalnya menjual jus stroberi dan jus orange atau jus jeruk. Nah, pasti kita akan membutuhkan pengaturan yang tepat untuk penyimpanan maupun transportasi agar usaha kita ini tidak mengalami kerugian karena adanya kerusakan barang di jalan. Misalnya kita akan mengirimkannya ke Papua, dari Sumatera ke Papua, tentu akan memakan waktu dan jarak yang jauh. Maka bagaimana caranya supaya minuman kotak kita aman sampai ke Papua sehingga kita tidak mengalami kerugian? Iya, benar sekali, kita memerlukan kardus. Nah, bahkan untuk lebih aman kita bisa menambahkan styrofoam di dalam kardus kita agar terhindar dari benturan-benturan. Nah, kemudian kita membutuhkan jasa logistik untuk mengangkut barang-barang kita ini. Kita memerlukan transportasi dari logistik untuk mengantarkan barang-barang kita ini, jus kita, ke tempat tujuan pengiriman. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya pedagang telur ayam, dari kandangnya langsung bagaimana cara mengirimkannya ke pasar, maka diperlukan tempat telur yang lebih bagus agar telur-telurnya tidak pecah dan sampai ke konsumen dengan selamat. Nah teman-teman, kebutuhan transportasi dan logistik dalam wirausaha diantaranya muncul sebagai kelanjutan dari kegiatan produksi. Contohnya dari kegiatan panen misalnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada petani yang panen semangka dan buah jeruk. Nah, pasti petani akan sangat kesusahan untuk membawa hasil panennya, yaitu buah semangka dan buah jeruk ini, ke konsumen, ke penjual eceran misalnya. Maka dalam pasca panen, logistik dibutuhkan untuk memindahkan produk hasil panen ke tempat penyimpanan, menyimpan produk hasil panen dan mengirim produk kepada konsumen. Nah, transportasi dan penyimpanan produk hasil panen harus dapat menjaga produk tetap baik sampai diterima oleh konsumen. Nah, bagaimana diterima? Bagaimana kita membawanya dari tempat panen sampai ke konsumen? Kondisinya tetap utuh. Nah, jika demikian tercapailah tujuan dari logistik tadi. Masih ingat ya teman-teman tujuannya? Iya, mendapatkan barang yang tepat pada waktu yang tepat
dengan jumlah dan kondisi yang tepat serta biaya yang terjangkau, tetapi tetap memberikan profit bagi penyedia jasa logistik. Baik teman-teman, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian memahami. Terima kasih, salam sehat, bye bye.